ya, sapaan. Kama, kalau bahasa kini kan kama. Kalau orang siswa komoa. Komoa tuh. Komoa kok pemirsa. Ada yang tugas dari kampus gitu kan. Ada juga yang sekedar pengen tahu lebih dake tentang Kumango. Ada juga yang niat belajar juga. Berarti lebih terkenal di luar Pak Cik atau di dalam lah. Enggak, itu kan membantu tugas mahasiswa itu kebetulan yang mengambil judul tentang tradisi Silek Kumango. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat untuk pemirsa sedonyo, yaitu selamat pagi, selamat yang menonton pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam ya Pak Cik ya. Jadi kini balik jo kami di siko di Batuah Kreasi. Ada suguhan yang akan kami sampaikan kepada penikmat Batuah Kreasi sadonyo. Kini awak lah di Nagari Kumango. Kumango merupakan nagari yang terletak di Kecamatan Sungai Tarap di Kabupaten Hanatar. Untuk kini awak lah bersama salah seorang narasumber untuk bergurau di Batuah Kreasi ko. Bagi sanak belum tahu untuk nama beliau Roni Marpaung gitu Pak Cik ya. Yang lebih cocok dipanggil Pak Cik gitu. Pak Cik. Kalau di Minang kan anak iti anak ansor Pak Cik, berenang ke dalam danau. Ketek banamo. Iya itu Pak Cik. Kadang bagala itu ada di Minangkabau itu Pak Cik ya. Kalau gala Pak Cik dia di Mamak Marajo Sultan Pak Cik ya. Iya, Marajo Sultan. Oke, itulah Pak Cik selaku narasumber kita hari ini. Ayo suku beliau Priang Lawe. Nah, jadi bagi di sana yang tidak tahu apa suku Pak Cik kok, di suku beliau Priang Lawe. Dan domisili kini di Kumango Pak Cik ya. Kumango. Oke lah pemirsa, untuk main wakatu gitu. Serupa biasa kita akan baca itu lah jo Pak Cik ko untuk ada yang bisa awak jadian untuk kadi gunggong kadi bawa pulang Cik ya. Kadi kopi, kadi poci, kadi ganggam, kadi bawa pulang ya. Jadi cerita kita cerita lope, tapi tak ada beko yang akan menjadi sesuatu yang bisa untuk ambil pelajaran. Oke Pak Cik, apa kabar Pak Cik? Pak Cik? Kabar alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat Pak Cik ya. Harus lah Pak Cik, kalau mau kini kalau tidak sehat tuh agak tabedo ada Pak Cik. Dia Kacau empuk deh. Iya Pak Cik. Kemudian ada yang tak kenal mau Pak Cik. Yo selain Kumango kan ada tradisi yang unik di situ. Ada bakso mungkin atau makanan atau kuliner. Yo mungkin di situ pengen bertanya lah Pak Cik. Yang unik di Kumango gitu loh Pak Cik. Supaya tertarik orang datang kemari. Yang unik. Ya. Dan mungkin tidak ada di nagari lain, ada cuma di Kumango misalnya. Mungkin terkenalnya Silek Kumango Cik ya. Ya mungkin salah satunya mungkin. Karena namo mungkin ya Silek Kumango. Silek Kumango. Ya, kalau di Lintau tuh Silek Lintaunya. Oh di situ Silek Lintau Cik ya. Kalau di Kumango Silek Kumango. Kabarnya lah banyak loh adik-adik mahasiswa dari berbagai universitas kamari nampak dan terangah di Ambo kan. Kemana? Ke Kumango itu mana dia tuh Pak Cik? Apakahnya belajar silek atau mencari tentang silek itu apa Pak Cik? Atau ada yang namanya Pak Ciknya atau? Nama bahasa tuh Baragam. Ada yang tugas dari kampus gitu kan. Ada juga yang sekedar pengen tahu lebih dake tentang Kumango. Ada juga yang niat belajar juga. Berarti yang menami Pak Cik berarti kan? Iya. Kalau tugas dari kampus kok mana tuh Pak Cik? Memang barat ditugaskan untuk belajar silek atau apa Cik? Kalau selain tugas akhir tuh mau coba tuh. Ya TA istilahnya soalnya. Untuk tugas akhir. Tugas akhir dari kuliahnya kan ada mahasiswa tuh mengambil judul dari judul. Jadi berbentuk narasi atau apa? Kebanyakan dari
ambilnya video Video. dokumenter tentang bahan negeri Kumango, bahas sejarah sileknya. Apa sih beda silek Kumango dengan silek yang lain? Iya ya. Karena orang-orang tuh menganggap di luaran Kumango itu agak beda dari yang lain. Kata mereka yang di luaran gitu. Iya iya. Berarti terlibat langsung Pak Cik untuk proses model video gitu, Cik. Iya, Terlibat langsung Pak Cik berarti. iya terlibat langsung gitu. Berarti secara tidak langsung Allah melestarikan Pak Cik itu nak. Soalnya meskipun melestarikan dari dalam sampai keluar gitu Pak Cik melestarikannya. Cuma mungkin apa cerita Pak Cik? Masalah silek tuh sekali barat tuh adik-adik tuh kemarin apa tiap semester, tiap tahun atau mungkin dalam waktu yang dekat banyak kemarin itu. Bisa dikatakan hampir setiap tahun, bisa dikatakan hampir setiap tahun. Tapi mungkin kampusnya beda-beda gitu. Oh kampus beda-beda. Dari mana sih kampusnya Pak Cik? Yang paling dekat dari Isi Padangpanjang. ya, soalnya gini itu Institut Seni Indonesia ya. enggak bahasa lainnya. Enggak ada dah. Memang isi isi UIN, UNP, UNP, UNAN, dengan UPI, PTK. PTK. Ada juga yang mana itu. Oh iya berarti mantap juga Pak Cik. Itu lah banyak juga Pak Cik berperan untuk tersebar di luar tuh Pak Cik. Berarti lebih terkenal di luar Pak Cik di dalam lah. Enggak, itu kan membantu tugas mahasiswa itu kebetulan yang mengambil judul tentang tradisi silek Kumango. Jadi itu selagi bisa awak bantu itu awak bantu gitu. Iya. Mungkin secara tak langsung bisa jadi mau memperkenalkan secara tak langsung silek Kumango bukan luar gitu. Itu sangat luar biasa sama Pak Cik. Sebab tanpa disengaja pun jadinya Allah Pak asalnya sekali orang kodayon Pak Cik. 30 tahun lampau ya. 30 tahun lampau. Jadi yang adik-adik tuh selesai tugas akhirnya yang Kumango apa kambang di luar Pak Cik ya. Amin. Tahu orang juga Kumango gitu. Berarti Pak Cik punya tiba tuh sekolah silek, sasaran silek apa nama tuh Pak Cik? Di sekolah. Di sekolah sasaran ya, bisa dikatakan sasaran lah gitu. Sasaran silek. Pak Cik selaku yang kalau tiba sekolah kepala sekolah tiba Pak Cik ya. Kalau kini gue ya pelatihnya. Pelatih. Kalau kepala sekolah lain pati lah, kepala sekolah lah. Cuma kalau mencelak pati tentu di orang di luar ya Pak Cik. Nih. Kalau dari dalam tuh belum leceh. Cuma penilaian orang mungkin seperti itu Pak Cik. Berarti lama perguruannya Pak Cik? Perguruan yang awak mulai dapat amanah mengakok tuh dulu kami rame kan. Ya. Jadi mulainya 2010 lah. 2010 Mulai lah, dapat 3 amanah. tahun Cik ya. Iya. Tidak cukup lama. Tidak banyak orang yang kemari belajar generasi Laramir Cik ya. Alhamdulillah lagi banyak tertarik belajar silek. Apa nama sasarannya Pak Cik? Sasarannya perguruan silek Kumango. Perguruan Silek Kumango. Iya. Lokasi di Nagari Kumango. di Nagari Kumango. Kalau pasnya dekat mana Cik? Dekat Saji Amarullah. Ya. Dekat Masjid Amarullah Kumango Utara. Sunate itu. Sunate. Kita Pak Cik itu mengenai silek tadi Pak Cik. Mungkin enggak sekali kau juga akan bersobat nanti mungkin ada bahasan lain itu masalah silek tadi Cik. Kemudian tadi ya mungkin topik kini kok ayam di Kumango nih. Pertama tadi kan silek. Yang kedua kalau kuliner sih kok apa Cik? Atau makanan yang unik di siko itu. Yang Kalau ciri khas Kumango tersabut keluar itu mungkin karena karpua itu. Karpua jange. Oh kerupuk jange. Karpua jange. Itu dari jange Jawi. Yang kabau Atau itu. kabau. Itu jawi kabau sih. Ya, Jawi kabau. Kalau jange kambing ada Pak Cik? Kambiang enggak bisa dolah. Oh, tidak bisa dah lah Cik. Tipi kan nah. Berarti pemirsa ternyata kerupuk jange nan semua kok dari tampe Pak Cik kok gironya. Di Kumango. Asalnya dari kulit jange Jawi Pak Cik ya. Jange Jawi sama kabau. Di Jawi itu bahasa Indonesia pemirsa sapi Pak Cik ya. Oh enggak, Apa sih? bantiang.
Bantiang. Ya. Bantiang itu di Ambon, Cik. Iya. Nah, jadi misal tidak selalu yang di Bantiang itu bisa dijadiin kerupuk jange misal. Iya. Dia Bantiang yang kaki ampe, Cik ya. Iya, bantiang yang kaki ampe. Tapi bantai dulu ya, Cik ya. Kalau tidak bantai tidak mau lah. Enggak, nomor bantai lah. Tidak mau bantai lah. Iya. Tapi jauhi mati lah yang bisa rubek kerupuk yang Oh ya, kalau jauh Widi si pala ya, Cik kan. Iya. Nah, kalau lamanya kalau jauh orang Silek misal tidak bisa masuk ya dah. Oke pemirsa, itu tadi masalah kuliner kerupuk jange. Kira-kira selain kerupuk jange apa, Pak Cik? Kerupuk jange. Oh, paling yang lebih terkenal tuh yang duo tuh nya gitu. Yang duo tuh. Kalau manyabui yang duo tuh orang tak kenalnya. Oh, kumango. Oh, berarti Silek sama kerupuk Silek itu jange. yang lebih kenalnya gitu. Iya iya. Berarti kalau yang lain tuh mungkin ada di tempat lain mungkin tuh, Pak Cik ya. Nah, kerupuk jange kan ada yang lain di Pitalah juga ada tuh. Salah ada aja, Pak Cik. Ada Pitalah. Cuma lebih tanam modal itu di Kumango. Tanamannya di Kumango gitu. Jadi pemirsa kerupuk jange itu karena apa, Pak Cik? Kerupuk jange itu kerupuk kulit, Pak Cik ya. Kerupuk kulit. Jadi kok bisa dimakan di sate, bisa makan jolontong, jomiabi lah mak juga bisa. Oke, cik le apa cik? Iko yang apanya Kumango. Kalau bahaso kan hampir yang di setiap daerah udah mulai banyak bahaso asli itu yang mulai hilang. Nah, kalau di Kumango kok, kira model bahaso tuh cik. Bahaso. Yo, Yo, ya enggak juga beda soalnya di kampung lain loh gitu. iya. Yang mulai terkikis mungkin di zaman tuh Iya, gitu. betul Pak Cik. Jadi mungkin bakso saisu, bakso khas Kumango itu sendiri paling yo nantu tua yang makai lainnya. Iya, Gitu. iya. Paling yang generasi muda kok lah campur baksonya deh gitu. Seperti sapaan gitu. Sapaan kama, kalau bakso kini kan kama. Kama. Kalau orang siswa komoa, Komoa. go. Oh, Komoa gua pemirsa. Nah, itu bakso Kumangonya jadi Ya ada kemiripan juga di Kemiripan. daerah-daerah tetangga di daerah Kumango sendiri. kalau kini lah jarang seperti itu Pak Cik. Nggak banyak. Bisa dikatakan jarang. Berarti hampir yang sama pemirsa di Setio Sudi Nagari. Iya. Lah hampir yang tak kikis di zaman. Iya, bahasa lama, bahasa saisu lah istilahnya. Kemudian ada nak yang unik bakso yang lain Pak Cik. Yang ada dari daerah lain. Misalnya atau perbedaan Kumango yang lain contohnya kalau di apa contohnya keliki mungkin banyak Pak Cik. Ya, Keliki, stuka, Ya. sikone. Kalau stuka anu Pak Cik? stuka. Mirip stuka. Stuka, Nah, kalau Kumango sang tukwa. sang tukwa. Ya, sang tukwa. Berarti lo apa cara mengecek nih Pak Cik ya? Iya. Cuma intinya stuka ini sang tukwa Sang sekarang. tukwa. Sang tukwa. Jadi itulah pemirsa tentu keunikan. Cuma tadi waktu itu mas tradisi kuliner sama bakso. Tentu kini Kumango. Kumango kok apa Pak Cik? Versi Pak Ciknya gitu. Jadi kan lo tanya tadi tradisi Kumango kok apa? Tadi Silek. Kulinernya satunya kerupuk jange. Kalau bakso tadi seperti tadi ada yang berita kikis seperti yang lain. Kalau yang Kumango kok kalau versi Pak Ciknya ya betul ada bisa lo bukan betul. Cuma versi Pak Ciknya minta. Yang Kumango kok versi Pak Cik. Versi Iya. Pakcik. Iya. Ini sebenarnya bukan versi Pakcik gitu. Iko pernah wak baca sekilas buku monografi Nagari Kumango. Pernah dibuat di Wali Nagari tahun 76. Tahun 76. Tahun 76. Jadi awal namu Kumango di situ dasarnya dulu sama kayak Sungai Tarap. Sungai Tarap. Kalau Sungai Tarap di situ banyak batang taro di Taro, tepi iya. sungai. Ya. Jadi sebutlah Sungai Tarap, Sungai Taro. Sungai Taro. Nah, sama kayak Kumango. Kalau Kumango itu dulu banyak batang kanango. Batang Kanango. Batang kanango. Sampai gini masih ada batang kanango. Kalau bahasa Indonesia kenanga. Kenangan. Enggak kenangan Pak Cik ya? Enggak kenangan. Enggak Bukan kenangan. kenangan. Bukan kenangan. Kenanga. Kenanga. Berarti itu Kanango. dari buku tahun 79 Pak Cik ya? 76. 76 ya? Pernah dibukukan monografi di Wali Nagari di zaman Waktu itu. itu. Pilun Samprono baca sekilas ya. Itu tentang sejarah Nagari Kumango itu berasal dari
Kato Kanango. Kalau Nah. di Kumango kok Kenagarin punya berapa jorong tuh Pak Cik? 2 jorong. Jorong, berarti jorongnya pertama Jorong karena pernah balik ke Laman Desa, jadi lebih jorong utara, jorong selatan. berarti Kumango Utara, Kumango Selatan. Iya. Berapa penduduk di Kumango kok Pak Cik? Penduduk kalau kini Lebih kurang, kalau pasnya tentu raso sekitar 2.500-an. berarti banyak dia merantau ya. Banyak juga. Kumango memang model itu dari zaman Saisu ya. Berarti banyak di Merantau. rantau pada di kampung aja. Banyak di rantau. Memperantau orang Kumango. Rantau. Iya. Kalau untuk wilayah-wilayah Dake, kawasan Siko seperti di Sangka, Sangka yang jalan Guguk ke Titiran menuju Guguk ke Titiran tuh Ya. itu jalan Kumango namanya. Hmm. Karena pernah di situ dominan orang Kumango menggali di situ. Seperti di lereng Bukit Tinggi, Lereng ya. lereng Bukit Tinggi Kasate, Sate. itu lereng Kumango namanya itu. Lereng Kumango. Ya. Karena mungkin di situ dulunya khusus mungkin orang Kumango yang dominan di situ Ya. mengalirnya, jadi lereng Kumango. Lereng Kumango. Ya. Daerah lain pun banyak. Di lah dojo Kumango yang di luar. Sebenarnya lah bentuk komunitas. Komunitas lah Pak Cik, di rumah. Berarti perantau Kumango cukup kuat dia Pak Cik. Insya Allah. Support perantau untuk negari lah Pak Cik. Bagus. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Perantau lagi support karena dari respon kan. Itu untuk para perantau jangan lupa kan negari. Contoh alhamdulillah perantau Kumango salah satunya. Pak. Ya. Kemudian Pak Cik, terakhir Pak Cik, karena konten itu awak pengen lah adalah karena kami dari muda-muda kan namanya pesan dan kesan Pak Cik untuk kami yang muda-muda kok terkait tradisi kuliner awak atau bahasa awak untuk di kampung untuk pemirsa kita. Apakah Buat cando iklan nggak ya? jadi apakah perlu kami padian saya dengan si muda kok atau itu aja kan dia kami pengen dengar dari Pak Cik. Pasan itu sarancak-rancak produk luar Ya, lebih rancak juga produk awak rancak berdua, rancaknya produk awak lah ya. Nah, karena memang pakaian kita dan kita lah turun temurun melestarikannya. Jadi kenapa harus hilang pula tiba di generasi yang kini gitu. Jadi kau dapat jago tradisi, kebiasaan, kebudayaan yang ada di negara kita masing-masing. Jangan sampai nanti hilang kebudayaan kita itu di gara-gara masuk kebudayaan dari generasi dari luar. berarti awak selaku generasi muda pemirsa bak seperti tadi janganlah sampai hilang, jangan terkikis apalagi hilang gitu Pak Cik. UPP awak kembali lestarikan. Sedangkan orang dari UPI dari WNP kemari amun melestarikan, masa awak ndak Pak Cik ya. Jadi itu untuk generasi muda dilestarikan. Kira apa tambah lagi Pak Cik? Itu lah. Itu lah Pak Cik. Itu terlaksana tuh alhamdulillah. Mudah-mudahan kita pemirsa awak lestarikan, awak jago dan sampai hilang. Gitu Pak Cik. Oke pemirsa, mungkin tidak terlalu banyak pembahasan kita hari ini karena tadi schedule cuma segitu dan yang sketik kau mana si kecil Pak Cik tadi kau dapat yang sketik kau dulu jadi itu mah gitu. Dan harapan kita mudah-mudahan tradisi daerah kita akan tetap ada dan tidak hilang. Dan untuk Pak Cik sukses selalu dalam kegiatan sehari-hari untuk rencana kedepannya, mudah-mudahan dimudahkan ya Allah. Amin. Dan selalu dalam berkahan oleh Allah SWT. Amin. Mungkin terima kasih banyak Pak Cik atas waktunya. Mungkin lain waktu mungkin kita bisa cerita balik dalam gurau Batuah berikutnya. Kopi pemirsa, kalau kopi yang diagi Pak Cik untuk kita juga meskipun misalnya tidak minum, kami juga wakili Pak Cik. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih banyak Pak Cik. Ya, sama-sama.
Oke pemirsa, sampai jumpa di gurau berikutnya di Batu Akrasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.